Oke, bisa dilihat dari tanda panahnya, judul baris. Jadi nomor-nomor ini adalah baris. Jadi ke samping dihitung baris, ke bawah dihitung kolom. Jadi menampilkan judul kolom yang terdiri dari 1.048.576 baris. Jadi jumlahnya ini segini ya. Dan kita lihat tanda panah judul kolom yang warna ini menampilkan judul kolom yang terdiri dari berapa ini? 16.384 kolom, dimulai dari kolom A sampai XFD. Oke, A, B, C, D, E, F, G sampai XFD. Jadi jumlahnya 16.384 kolom. Oke. Jadi dan selanjutnya bisa kamu baca, kamu pahami. Jadi ini adalah sel kotak pertemuan antara kolom dan baris. Ini dia sel. Bisa dilihat tanda panahnya yang warna hitam ya. Next. Memilih sel dalam worksheet. Ketika ingin menjalankan suatu perintah atau tugas dalam Microsoft Excel, terlebih dahulu harus memilih sel-sel yang akan dioperasikan. Berikut daftar perintah dalam memilih sel, range, baris, dan kolom pada worksheet. Oke, di sini masuk memilih sel tunggal. Kita lihat apakah masih terrecord. Sebentar. Oke, masih terrecord. Memilih range cell. Pertama, memilih sel tunggal. Klik sel atau tekan tombol anak panah untuk pindah ke sel-sel lain. Oke, maksudnya seperti ini. Klik sel, pindah ke lain, klik. Seperti itu. Memilih range cell. Klik sel pertama dalam range dan geser mouse ke sel terakhir. Begini, kita klik pertama, lalu kita geser. Oke. Jangan dilepas kliknya, geser sampai ke bawah sampai mana tempat isi data yang kamu inginkan atau yang mau kamu format. Klik, geser ke bawah seperti itu. Oke, kita lanjut. Memilih semua sel dalam worksheet. Klik tombol select all yang masuknya bisa menggunakan Ctrl+A seperti ini. Semua sel akan terseleksi, atau klik segitiga yang ada di sudut atas ini. Klik, semua sel akan terseleksi. Oke, seperti itu. Lanjut. Memilih sel-sel yang posisinya tidak berdekatan atau membentuk beberapa sel range. Pilih sel atau range sel pertama, tekan Ctrl dan pilih sel atau range sel lain. Di sini kita membutuhkan tombol Ctrl karena kita pindah dari seleksi sel range ke seleksi sel range yang lain. Jadi seleksinya tidak menyatu. Seperti ini contohnya. Di sini kita seleksi. Rupanya kita mau seleksi di sini. Jadi kita membutuhkan yang namanya Ctrl. Tekan tombol Ctrl, lalu seleksi lagi di sini. Oke, secara otomatis dia bisa diseleksi lagi. Tekan lagi Ctrl-nya, bisa diseleksi. Karena dia sel range-nya tidak menyatu. Jika tidak menggunakan Ctrl saat seleksi yang lain, yang ini akan hilang. Jadi digunakan tombol Ctrl, tekan lagi seperti ini. Oke, ya itulah fungsinya menggunakan Ctrl. Memilih range sel yang besar. Klik sel pertama dalam range, tekan Shift dan klik sel terakhir dalam range. Oke, di sini kita menggunakan tombol Shift.
Jadi kita menseleksi tidak harus tanda panah sampai ke bawah. Jadi contohnya di sini klik satu, lalu tekan tombol shift, klik sel A1, tekan tombol shift, lalu klik di mana berhenti kamu seleksinya. Contohnya kita ke baris 28, klik. Ini tombol shiftnya sedang aktif, saya klik. Oke, secara otomatis seperti itu ya. Lalu seperti itu fungsinya. Memilih seluruh baris, klik judul baris. Ya, contohnya baris 1, kita klik judul baris. Baris 3, baris 10. Oke, jadi memilih baris, klik judulnya. Memilih seluruh kolom, klik judul kolom. Oke, berarti judul kolomnya ke atas. Nah, jadi kita satu baris, satu kolom ini, kolom kita klik, berarti klik judulnya. A ini adalah judulnya. B, klik judulnya. E, pas di E nya ini diklik. G, I, seperti itu. Oke, tidak harus kamu klik tarik sampai ke bawah, tidak, cukup klik judulnya aja. Contohnya di D, klik D, seperti itu ya. Lanjut, memilih beberapa baris atau kolom yang posisinya berdekatan. Oke, memilih beberapa baris atau kolom yang posisinya berdekatan. Klik judul baris atau kolom pertama, geser mouse melintasi judul baris kolom, atau pilih baris atau kolom pertama, tekan shift dan pilih baris dan kolom. Sama halnya seperti yang tadi. Di sini pilih baris dan kolom, berarti kita pilih beberapa kotak ke samping ini. Klik. Oke, lalu tekan shift, tekan di sini. Oke. Tekan lagi di sini. Seperti ini ya. Seperti itu ya, memilih baris dan kolom. Berarti kita memilih beberapa baris dan beberapa baris dan beberapa kolom. Oke, tarik seperti itu. Oke, dan memilih beberapa baris atau kolom yang letaknya tidak berdekatan menggunakan CTRL. Oke, sama seperti tadi, beberapa baris atau kolom yang letaknya tidak berdekatan menggunakan CTRL. Contohnya di sini diseleksi, tekan CTRL, seleksi di sini. Tekan CTRL, seleksi di sini. Ini tombol CTRL-nya masih aktif. Nah, seperti itu. Dia tidak menyatu seleksinya, jadi gunakan CTRL. Contohnya datanya di sini, berarti gunakan tombol CTRL. Oke, menambah atau mengurangi jumlah sel yang dipilih, berarti tekan shift dan klik sel terakhir seperti ini. Klik sel terakhir ini sudah diseleksi. Oke, tekan shift, tinggal klik seperti itu ya. Tekan shift, klik, secara otomatis klik dia di sebelah sini akan tidak terseleksi kembali. Oke, kita lanjut. Selain fungsi yang di atas, dalam memilih sel dapat digunakan prosedur khusus, misalnya untuk memilih sel-sel kosong atau sel-sel yang berisi rumus. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pilih rank termasuk sel-sel yang kosong untuk dipilih. Klik tombol Find and Select dan di Group Editing dalam tab Home. Berarti kita akan membuka Go to Special. Dipilih Go to Special dan pilih Constant. Jadi memilih data yang sudah ada. Jika datanya banyak, oke, kita buka yang sudah ada data ini. Ini datanya hanya sedikit, kan kita bisa hanya blok. Bagaimana datanya jika banyak sampai ke sini, isi datanya banyak sekali, kan repot kalau kita tarik satu persatu.
untuk kita seleksi. Ada yang namanya find and select, go to special, pilih constant, lalu OK. Jadi otomatis sel yang berisi data atau rumus akan terseleksi. Oke, seperti itu. Jadi fitur-fiturnya ini sering-sering kita gunakan agar kita lebih mudah dalam menjalankan Excel, dalam mengoperasikan lebih cepat, seperti itu. Kita lanjut. Di sini gambar di bawah ini menunjukkan contoh pemilihan sel dengan mengikuti langkah-langkah di atas. Oke, di sini contohnya. Nah, ini go to special. Di sini setiap tanda tanah sudah diberi warna dan diberi penjelasan. Sepertinya content tadi. Memilih sel atau rank yang berisi data-data angka, teks, logika, dan nilai kesalahan. Oke. Jadi bisa kamu lihat di sini semua. Bisa kamu lihat dan komen memilih sel atau rank yang mengandung komentar. Biasanya kamu kasih komentar supaya mengetahui rumus-rumusnya atau informasi tentang data itu. Kita lanjut ke bawah. Oke, di sini ada kegiatan mandiri. Kamu boleh praktekin sendiri. Ya, terima kasih. Jadi pada modul 1 kita sudah selesai. Nanti kamu bisa download di kolom komentar. Di kolom deskripsi saya sudah upload dan kamu tinggal download modul ini. Passwordnya adalah password dari modul ini adalah ya, jangan lupa subscribe. Itu adalah password dari modul ini saat mendownload dari linknya. Jadi ini adalah passwordnya. Jangan lupa subscribe. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe di bawah untuk mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.